Halo semua, saya Sabik. Saya Fat. Saya Rudi. Ini adalah episode pertama dari Gimana Talk. Gimana Talk akan mendialogkan berbagai hal dalam beberapa babak. Mantap sekali ya. Wih, episode pertama. Akhirnya enak pertama. juga pemakaian. Susah banget ya, berapa kali tag tadi kita tuh. Kurang dari 10 sih, lumayan. Urusan editor lah. Biar editor banyak kerjanya. Padahal baru episode pertama. Ya maklum lah, masih Iya, baru. masih baru, anak baru. Jadi hari ini episode pertama ini kita akan bahas sesuatu yang memang sudah umum sih, sudah umum. Cuma kita akan mempermudah bentuk itu dalam format video yang saya kira sederhana dan memudahkan penonton juga kalau nanti tayang di YouTube ya. Betul sekali. Jadi kita akan mendialogkan RUU P strip KS. Pes. Strip biar Strip. nggak dikira partai ya. KS. Kayak gitu. Mungkin karena saya yakin ada beberapa orang yang nggak paham dengan apa sih RUU PKS kok rame Betul sih sekali. gitu. Takutnya nanti kita malah dikira kader partai tertentu. Iya, makanya P strip KS. Baik. Apa sih kepanjangannya? Penghapusan- Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Seksual. Oke, menarik. Ini menarik gayanya Raditya Dika. Oh, ini menarik sih, Bu. Kayaknya gitu kan gayanya. Nah, episode pertama ini saya kira ya cukup berat sih. Cuma gimana teman-teman menyikapi ini saya mau tahu nih. Menurut ente gimana sih? Benar, menarik. Kenapa menarik? Sebenarnya akhir-akhir ini. Benar tadi Sabik bilang di awal, kalau misalnya sebenarnya ini tuh udah sempat jadi pembahasan yang sudah umum dan lama, tapi sekarang akhirnya naik lagi, terutama di berita-berita ya. Betul, Ada beberapa headline memang ngebahas ini, beberapa komunitas, beberapa lembaga mungkin ngebahas ini karena memang rancangan undang-undang ini sebenarnya sudah lama. Kalau nggak salah tahun 2016 atau 2017 2017 kalau nggak 2017 salah. 2017 masuk mulai di masuk DPR ya. benar. di DPR masuk 2017 sampai akhirnya sekarang rame lagi di tahun 2020. Betul. Yang mana itu sudah sekitar 3 tahunan berarti. Cuman akhirnya yang membuat rame gara-gara wakil, kok ada suara pintu, Gak apa-apa di tempat umum sih. Gak apa-apa. wakil Komnas, bukan Komnas, wakil Komisi 8 DPR RI, dia sempat bilang kalau misalnya tadinya, jadi ini RUU ini udah masuk prolegnas. Jadi yang belum tahu prolegnas ini adalah program legislasi nasional. Ya. Nah, yang tadinya udah masuk menjadi pembahasan prolegnas tahun 2020 akhirnya harus di take down nih. RUU PKS-nya ini. Karena katanya sulit pembahasannya, banyak yang pro dan kontra akhirnya. Alasannya sebenarnya sangat lucu ya, karena kalau mau dilihat tingkatan kesulitan dalam pembahasan undang-undang itu seperti apa sih sebenarnya? Karena juga yang akhirnya keluar dan mencuat di masyarakat ini misalnya masih alot di perdebatan tentang definisi ataupun penggunaan kata istilah di dalam RUU PKS ini. Iya betul. Nah, betul. kalau misalnya yang masih menjadi perdebatan itu cuman berdasarkan di definisi atau mungkin ini bisa dibilang berarti cuman tentang apa namanya? Redaksi, kontekstual berarti. Kan saya pikir wakil-wakil rakyat kita tuh yang di sana seharusnya sudah bisa menemukan titik tengah kalau memang benar-benar membahas ini dan memang menganggap ini menjadi suatu isu yang urgensi dan penting banget untuk segera Atau disahkan. mungkin beliau-beliaunya sedang sibuk. Enggak, karena karena emang nggak lagi tidak dianggap menjadi prioritas sekarang karena alasannya sih juga karena pandemi. Jadi ada beberapa Kalau pandemi kenapa ada undang-undang yang lain juga disahkan? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Maksudnya ada beberapa RUU yang dianggap lebih urgen sifatnya karena sekarang lagi di masa pandemi yang misalnya Omnibus Law itu nggak nyambung sih sama pandemi. Omnibus Law itu Ya, Minerba kayaknya juga tidak nyambung Minerba ya. juga. ya sebenarnya itulah jadi pertanyaan kita semua dan itulah yang menjadi menarik untuk kita bahas bersama-sama kan pada kesempatan kali Kalau ini. menurut gua nih, kalau misalnya dengan alasan sulit pengesahan RUU di tengah pandemi ini, kalau melihat banyaknya RUU yang ada sekitar ada 3 apa 2 sih yang disahkan ketika masa pandemi ini, kalau tidak salah. Kalau misalnya itu urgen diterapkan di tengah-tengah pandemi ini, otomatis RUU PKS itu urgen banget loh. Karena ketika pemerintah mengatakan stay at home Benar. di rumah,
itu bersentuhan dengan keluarga, sedangkan KDRT dan lain-lain itu pasti bersinggungan dengan konflik di RUU PKS-nya juga. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan seksual di sini ada berapa poin aja? Oke, jadi kalau kita lihat dari draft RUU PKS ini ada 9 menjadi Poin-poin penting di poin-poin beberapa penting babnya untuk itu kan. benar sekali. Yang pertama itu adalah pelecehan seksual, kemudian kedua ada eksploitasi seksual, Eksploitasi seksual ketiga yang pemaksaan kontrasepsi, menarik. yang keempat pemaksaan aborsi. Oh, yang- pemaksaan ya. Pemaksaan aborsi. Oke, pemaksaan. Aborsi yang dipaksa. Aborsi yang dipaksa. Oh, Makanya oke. nanti sebenarnya banyak yang kenapa banyak pihak yang menolak RUU PKS ini karena memang ada redaksi-redaksi yang dianggap multitafsir. Iya betul. Oke, betul. selanjutkan Lanjut, dulu ya. lanjut. Tadi keempat pemaksaan aborsi, yang kelima adalah perkosaan, keenam itu pemaksaan perkawinan, ketujuh pemaksaan pelacuran, kedelapan perbudakan seksual, dan kesembilan yaitu penyiksaan seksual. Itu 9 poin yang menjadi Fokus. fokus untuk bukan dibahas sih, yang untuk menjerat para pelaku kekerasan seksual. Iya sih, kalau menurut saya sih dari yang kalau misalnya kita googling gitu, kita browsing banyak hal yang sebenarnya sederhana aja sih RUU PKS ini. Wujud RUU PKS ini lebih ke menafsirkan atau melengkapi secara tindak pidana. Benar-benar. Jadi tindak pidana itu diatur dalam sini supaya apa? Untuk melengkapi pasal-pasal kayak undang-undang yang mengatur tentang ini loh, KDRT sama pasal-pasal apa lagi tuh? Apa namanya? Perzinahan dan lain-lain begitu. Nah, dalam sini itu lebih konkret lagi, bahkan hal-hal yang sifatnya internal begitu, bahkan dalam urusan rumah tangga itu ingin di backup, dalam arti ingin Dilindungi. diakomodir dalam pasal-pasal ini. Misalnya contoh kasusnya kalau misalnya ada suami, ini kan yang menarik tuh waktu si Ustadz Teguh Zulkarnain dia bilang kalau misalnya istri ya manut aja gitu, ikut aja sama istri, tinggal rebahan nggak sakit kok gitu. Maksud aku Tinggal rebahan gak sakit tuh gimana? iya ada nonton videonya masih ada kok. Benar-benar. Jadi kalau misalnya dikatakan seperti itu, kenapa banyak orang menolak? Karena hal-hal semacam itu benturan yang paling nyata dari RUU PKS itu adalah ideologi agama. Gitu. Dan menurut saya tidak bertentangan sebenarnya kalau misalnya kita ulik lebih jauh, karena dalam hakikatnya ajaran Islam sendiri itu menjunjung tinggi martabat perempuan, bahkan ada namanya hifdul nafs, jadi kayak melindungi, mempertahankan nyawa gitu. Nah, salah satunya adalah Wah gini nih Pak, kalau S2 yang ngomong nih beda Ngeri, emang ya. ya benerin lah kalau ada yang salah lah, namanya manusia tempatnya salah ya kan. Nanti bakal ada tuh yang komen tuh di komentar. Iya, kayak gitulah, nggak tahu lah pokoknya. Pokoknya seperti itu, bahwa rata-rata orang yang menolak itu menggunakan tameng ajaran Islam. Padahal menurut saya kalau misalnya dia betul-betul baca, maka di situ sebenarnya mengakomodir. Hanya memang beberapa istilahnya itu harus diseragamkan biar tidak terjadi namanya multitafsir yang seperti yang bilang tadi, Pak. Karena memang salah satu masalahnya memang selain multitafsir, ada juga masalah pemidanaan yang tadinya ada di KUHP, mungkin tuh harus disamain Kalau lagi. misalnya istri saya nggak mau terus saya maksa, saya bisa dipenjara dong. Menurut saya itu masuk akal iya, juga iya, sebenarnya. iya, iya. Cuma hanya yang perlu sebenarnya bukan masalah pidananya yang harus dipertentangkan begitu. Itu bisa direvisi lah atau diperbincangkan dengan anggota Komisi 8 yang ngurusin itu kan. Cuma yang jadi masalah adalah kesepakatan istri dan suami. Kayak begitu. Si Benar, istri dan suami mau nggak? Kalau tidak mau ya jangan dipaksa. Nah, itu mencoba diatur dalam RUU PKS. Memang sifatnya pribadi sih, Iya. sangat-sangat internal banget. Cuma kalau tidak diatur, itu benih-benih kekerasan rumah tangga, perpecahan rumah tangga itu rentetannya panjang kasusnya kalau begitu. Tapi by the way, gue ada satu poin menarik. Tadi Rudy sempat bilang salah satunya adalah pemaksaan perkawinan. Ini buat kalian-kalian yang dengar, kalau ada orang tua Anda memaksa untuk kapan nikah, ini bisa Perjodohan antar keluarga. ini Iya, betul, bisa betul. menjadi tameng Anda untuk melawan yang seperti itu. Iya, sebenarnya sederhana banget sih RUU PKS ini. Tapi sebenarnya emang harus diatur, cuy. Jadi maksudnya bagaimanapun akhirnya kan hari ini semakin tahun kasus makin banyak loh. Benar-benar. Betul. Itu semakin banyak dan sebenarnya harus ada payung hukumnya yang lebih tegas untuk masalah ini. Jadi kalau misalnya ya gue sih nggak tahu ya apakah benar-benar dianggap belum urgent apa gimana sama bapak-bapak kita yang terhormat yang sedang sibuk ngurusin undang-undang yang lain. Tetapi kalau misalnya kasus makin banyak ini bakal serius, maksud gue
mau sampai korban berapa lagi nih sampai dianggap serius, apakah harus yang banyak banget korbannya misalnya sampai ya nauzubillah min zalik ya sampai amit-amit sampai 100.000 misalnya kasus per tahun gitu ya, serem juga. Jadi emang harus bener ada apa ya kayak payung hukum yang akhirnya masuk di leg spesialisnya seperti itu. Kalau Iya. mungkin ya orang hukum yang lebih paham ini. Sebenarnya RUU PKS ini berada pada perspektif si korban. Nah, dan perlu kita ketahui bahwa RUU PKS ini bukan hanya mencakup gender tertentu atau jenis kelamin tertentu. Jadi sebenarnya dua-duanya Cakupannya ya. umum karena tidak cowok, disebutkan PKSP. Ya kan Ya, kayak benar, untuk penghapusan. perempuan saja, Iya, kekerasan tapi memang seksual semua perempuan. ini karena tidak dipungkiri laki-laki juga ada yang jadi korban pemerkosaan dan Iya, lain-lain. iya, Perempuan terutama ya terutama memang banyak kasusnya di perempuan. kasusnya benar perempuan. Hanya saja yang jadi masalah menurut saya ini, dan ini emang bodoh nggak ada habis-habisnya si orang yang menyalahkan Menyalahkan korban. iya menyalahkan korban dalam arti pakaiannya. RUU PKS itu mencoba mengakomodir hal-hal seperti itu, misalnya menghargai intinya kan menghargai si perspektif yang saya bilang tadi, perspektif si perempuan, menghargai bagaimana kalau jadinya kamu sebagai korban, sebagai orang yang pernah mengalami itu, nyaman tidak kalau digodain dan lain-lain Iya. begitu. Dan yang paling penting adalah RUU PKS ini secara legalitas ingin melibatkan banyak hal termasuk masyarakat. Iya. Itu makanya dibuat sebuah undang-undang yang legal begitu supaya pemerintah, masyarakat itu sadar tentang adanya kekerasan seksual dan kayak Betul, begitu. betul. Termasuk rehab ya dan Ya, diakomodir karena ya, belum ya, ada ya. pasal-pasal yang mengakomodir masa rehabilitasi terhadap korban. Itu Katanya di bahkan pasal- kalau misalnya ini secara ekonomi itu bakal dibantu juga. iya. Tapi ya karena tidak menjadi udah dicabut dari prolegnas dan tidak menjadi tujuan prioritas dari DPR RI dalam hal ini. Jadi kayak itu tidak jadi Ya, mungkin. benar sekali sih. Makanya sebenarnya RUU PKS ini kan untuk melindungi korban yang seharusnya ya. Iya. Bayangin coba selama ini itu banyak kejadian, banyak korban yang takut melaporkan kejadian yang dia alami itu karena dia selalu punya pikiran bahwa kalau saya melaporkan nanti malah saya yang disalahkan. Iya, karena sejauh ini di Indonesia yang terjadi, khususnya di Indonesia ya. Iya. Setiap ada korban ini, itu anggapannya orang-orang yang saya bilang tadi, ideologi agama itu menganggap bahwa orang yang menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan begitu selalu dilihat sebagai orang yang melakukan perzinahan. Perzinahan Oke. sehingga ada yang namanya diskriminatif terhadap korban-korban itu. Kayak begitu selalu dianggap ini. Cuma yang jadi concern sekarang bahkan yang lagi rame nih, orang tuh lupa kalau RUU PKS tuh belum sah begitu atau ditolak dari Pleknasnya DPR. Yang mereka ributkan di Twitter apa coba? Kalau di Twitter di Sosial media. pakaian. Iya, RUU benar. PKS Iya, itu nggak bahas bener, tentang bener. pakaian. Nggak Selalu. bahas. Iya. Ini maksudnya bukan masalah lu nafsu terus lu memperkosa orang, nggak cuman sesimpel itu gitu loh. Jadi Iya. emang apa ya? Maksudnya dalam poin-poin yang tadi udah disebutin itu sekompleks itu sebenarnya udah enak tuh. Apa-apa aja karena pelecehan seksual tidak melulu masalah pemerkosaan. Benar-benar. Karena ya begini, kalau kita lihat misalnya dari data ya, bahkan kalau nggak salah itu ada museumnya, jadi ada sebuah museum itu yang semua pakaian-pakaian perempuan benar-benar pakaian para korban Korban pelecehan kekerasan itu seksual. Oh, iya, dikumpulkan iya, dalam iya, sebuah ruangan kayak Iya, begitu dan iya. mayoritas kita lihat itu pakaiannya bahkan tidak mendekati rata-rata tertutup. tidak tertutup, bukan yang seksi dalam tanda kutip. Seksi itu yang Kayak terbuka. pakai pakaian bikini gitu kan. Tidak seperti itu, berarti kan bisa kita simpulkan sebenarnya bahwa kejadian pelecehan atau kekerasan seksual itu bukan dari pakaian. Makanya saya juga selalu bingung kalau misalnya masih ada aja tuh argumen yang keluar dari masyarakat atau beredar bahwa Pakaian yang salah. pakaian yang salah tuh misalnya, Salah pakai baju. Iya, salah kamu misalnya. Oh, iya. Kayak Oh gitu. kayaknya belum selesai dijahit. Oh, tuh. ada nggak Aduh. kamu sih kalau kamu sih Jokesnya salah dari sendiri zaman pakai pakaian jahiliyah. kayak begitu. Maksudnya ini kan pemikiran-pemikiran yang sudah tertinggal harusnya yang Tapi kolot harus emang ditinggalin lebih gitu. ngeri gini loh. Mending kalau ini menurut gue ya, kayak mending gue ngeliat langsung misalnya ada orang pakai bikini daripada gue ngebayangin tuh lebih bahaya loh. Karena kalau misalnya udah gue bayangin, kan gue udah berfantasi nih, Iya, pasti udah kemana-mana tuh. Meskipun akhirnya nanti ada orang nggak pakai bikini, gue cuma bayangin nih orang pakai bikini nih gara-gara gue ngebayangin. Padahal misalnya nih orang pakaiannya tertutup gitu, itu kan lebih bahaya sebetulnya. Kalau menurut saya sih laki-laki dibilang mesum itu saya fine-fine aja.
sifat dasar manusia, bukan manusia laki-laki ya. Iya, yang maksud saya pikiran yang lebih dominan ke arah seksual misalnya itu laki-laki saya enggak masalah karena emang faktanya begitu dan ilmiah juga di beberapa kitab-kitab fikih juga mengatakan memang secara psikologis memang laki-laki dominannya seperti itu. Iya. Cuma menurut saya ketika pikiran kotor itu melanda, Victor lah ya, Victor pikiran kotor itu melanda, ketika kita merugikan orang lain dalam arti membagikan, melaksanakan pikiran kotor tersebut, maka itu sudah tindak pidana harusnya dicoba diakomodir sama pasal bab yang ada di RUU PKS gitu. Iya, iya, iya. Nah, menurut saya kalau misalnya tanpa RUU PKS, kalau kita bisa mengontrol hal-hal tersebut, undang-undang aman lah, nggak mesti udah pakai ini pasal-pasal yang sudah ada sudah cukup menurut saya bagaimana korban kekerasan seksual. Sekarang kan ambigu Iya. perilaku hukum terhadap keputusan hukum terhadap orang-orang yang melakukan orang-orang yang melakukan tindak kekerasan seksual begitu. Iya, Ada yang korbannya disalahkan. Iya. Yang ingat nggak ada kasus di mana seorang guru pokoknya dia membagikan rekaman rekaman pelecehan seksual yang dia lakukan sama atasannya atau apa. Tapi yang bersalah si pelapornya ini padahal dia yang jadi korban. Oh, tahu saya itu kalau nggak salah namanya Iya, Ibu Nurul. Iya ya pokoknya kasus itulah, ingat gak sih kalau Tahu, kita tahu, ini. tahu. Nah itu menurut saya hal-hal semacam itu yang harusnya diakomodir karena sudah ada buktinya. Nah itu rembetannya adalah kalau RUU-nya nggak matang juga konsekuensinya seperti itu. Misalnya undang-undang ITE misalnya itu dijerat dengan pasal itu kan. Iya, si ibu itu. Iya. Benar, dijerat dengan Gitu. pasal Jadi UU kalau ITE. misalnya memang ada beberapa yang menurut saya masuk akal. Misalnya bagaimana dong kalau misalnya ini diterapkan? Berarti ada beberapa pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan itu harus direvisi. Ya udah revisi aja. Apa bedanya? Ini Iya, toh iya. bagus. Kalau misalnya nggak merevisi, ya coba deh dipelajari baik-baik. Mungkin titik sulitnya adalah menentukan itu tidak itu karena dia pikirnya, wah anjir ini rembetannya kemana-mana. Iya, iya, Revisi iya, banyak pasal-pasal yang udah undang-undang yang udah. Tapi yang jelas ini harus bener-bener ini ya, maksudnya diseriusin karena mau nggak mau ini udah urgent banget gitu loh. urgent banget. Jangan sampai misalnya masa kita harus menunggu kasus kalau misalnya bukan di Indonesia ya, kalau misalnya kita di luar misalnya Jeffrey Epstein atau enggak kalau kalian yang udah nonton Bombshell masalah Fox News ada pelecehan seksual di situ. Jadi kenapa harus karyawan harus pakai rok semua segala macem. Nah itu kan jangan sampai kejadian besar yang kayak gitu. Dan akhirnya ya maksudnya takutnya nih apalagi di Indonesia juga punya negara-negara yang mengundang tempat-tempat yang mengundang negara-negara lain kayak misalnya Bali apa segala macem. Dia jadi nggak nyaman nih. Kalau misalnya dia pengen datang ke Bali segala macam karena emang itu sekali lagi kalau misalnya pun dia diapa-apain ya khususnya untuk warganya sendiri apa kabar orang lain gitu yang udah datang tamunya gitu kan jadi dampaknya emang luas gitu. Betul. Benar, jadi memang pelecehan seksual itu memang terjadi di sekitar kita. Banyak banget gitu. Atau mungkin Saking banyaknya. kita tidak sadar sudah melakukan itu. Bukan, makanya itu saya mau bilang. Saking banyaknya dan seringnya mungkin kita lihat, kita kadang-kadang mungkin nggak sadar bahwa yang kita lakukan itu sebuah bentuk pelecehan. Karena misalnya kalau dalam ruang lingkup di pertemanan mungkin ya, kadang-kadang kita tanpa sadar karena merasa akrab gitu, colek lah atau apa gitu, ngerangkul gitu. Bisa saja itu bisa menjadi bentuk Cipika-cipiki ternyata dia nggak siap dicium. Cipika-cipiki. makanya. Atau enggak yang cuman Pelecehan shoot seksual. doang. Catcalling gitu ya. Catcalling kayak gitu, misalnya dalam banyak banget tongkrongan ada cewek yang lewat kan ada pasti Wah, cakep ada aja tuh yang nih. ada aja tuh yang kayak gitu-gitu kan yang catcalling yang Kalau menurut saya sih yang saya tangkap ini, kalau misalnya RUU ini disahkan, mungkin ini pikiran-pikiran SJW atau feminis oke. dan lain-lain begitu yang support terhadap RUU PKS dan ini menurut saya ada positifnya juga. Jadi kalian sadar nggak sih kalau UU ITE itu menciptakan atmosfer ketakutan kalau kita melakukan ini mengunggah ini? Iya iya Nah iya. saya sih berharap undang-undang tersebut menciptakan atmosfer Bisa ada ketakutan. kayak stigma orang Iya. ya. Jadi kalau dia pengen ngapa-ngapain, self controlnya gitu. Jadi kayak iya ada cewek, godain aku nih. Jangan cuk, mau kena pasal ini kan mau undang-undang. Benar, Sekarang benar, jokesnya benar. kita kan gitu Iya, setiap kali iya, mau iya, ngundah iya, gini. iya. Udah Nanti ada hoax remnya, nih benar. dipidana. Iya, nanti kena hoax nih. Atau enggak minimal Wah. kayak, pencemaran nama baik Iya, nggak bisa. ada Iya, iya, keluar iya. meme niu gitu gambar kayak Benar, gitu. jadi rem kan jadinya. Yes. Gitu. Secara tidak langsung ya. Pengennya seperti itu. Dan itu Semoga banyak banget kan pasalnya kan ada aborsi juga, Banget. pemaksaan alat kontrasepsi dan lain-lain. Nah, alat kontrasepsi pemasangan itu memang harus kesepakatan sih menurut saya. Kecuali ya emang harus
susah juga sih kalau misalnya undang-undang, banyak undang-undang itu yang cakep cuy kalau kita mau cari tahu. Cuma terkendala di sosialisasi dan lain-lainnya. Akhirnya orang cuma tahu RUU PKS itu berkaitan dengan kekerasan seksual, padahal situ diatur tentang aborsi, Banget. tentang alat kontrasepsi dan Perkawinan lain-lain. juga. Iya. Itu juga yang menjadi titik perhatian kita bersama sebenarnya kan, kenapa ini yang menjadi penting gitu. Bukan kita lihat dari segi pelecehan seksualnya aja yang selama ini gitu, yang kontak fisik aja gitu. Lebih dari itu kan ini dibutuhkan hampir semua orang gitu. Dan lagi-lagi memang menurut saya sederhananya intinya adalah RUU PKS ini diterapkan tidak apa-apa, diterapkan aja karena itu bakal jadi semacam self controlnya masyarakat gitu ketika ingin melakukan sesuatu, karena hal-hal kecil aja kalau misalnya catcalling itu kan mempengaruhi teman-teman. Misalnya ada satu orang nih, saya misalnya melakukan catcalling Kerudi. ke ya boleh lah, boleh ke Rudy misalnya. Dia- Nggak apa-apa kan? terus teman saya di samping saya atau sebelah kiri saya di antara ini mungkin ada yang ikutan Pasti. kayak Iya, gitu. iya, iya. Karena gitu, karena dianggap bercanda, sedangkan tidak semuanya orang nyaman dengan itu. Karena ketakutan, catcalling itu menimbulkan ketakutan. Kalau orang lewat tuh pikiran-pikiran manusia tuh kayak aduh digombalin, digosipin dari belakang nih, aduh dibilangin pinggul saya gede apa dan lain. Diperhatiin gitu. Iya, pikiran itu sebenarnya harusnya orang kalau mau Masa- hidup santai aja gitu, Iya, mau Pak. jalan di trotoar nyaman aja. Kayak menurut saya hal-hal semacam ini penting untuk ini, karena kenapa? Dampak besarnya udah banyak, pemerkosaan, kekerasan seksual, Iya, KDRT dan lain-lain lah. Belum lagi masalah-masalah pedofil dan lain-lain. Saya lagi pengen coba ngajak kita semua ini lagi Discuss dong. Pakai bahasa Indonesia aja, kenapa sih? Iya, diskusi. Paket banget. Untungnya bahasa internasional bukan bahasa Yunani, cuk, tambah susah lagi. Oke. Gak apa-apa, itu gak usah di-cut sih, lucu banget sih tadi itu. Oke, jadi nanti masukin bumper, bukan bumper, di akhir itu. Iya. Jadi gini, saya lagi mau ngajak kita coba menelaah atau enggak kita lagi ngediskusiin nih poin-poin yang tadi aku sebutin dalam Yang artian 9 itu kan, ya. 9 yang menjadi titik fokus RUU PKS. ini. Nah, di antaranya kan ada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, tapi kayaknya kalau tentang pelecehan seksual atau eksploitasi seksual itu kayaknya sudah menjadi barang yang bulat yang kita kayaknya nggak bisa ditawar-menawar. Itu sudah pasti harus segera disahkan. Teman, Iya, betul, ada betul. poin-poin yang menjadi celah atau enggak yang menjadi alasan kenapa RUU PKS ini ditolak gitu. Misalnya di poin yang membahas tentang pemaksaan aborsi. Nah, di poin ini akhirnya muncullah argumen atau kesimpulan bahwa yang dilarang itu pemaksaan aborsi, berarti yang kalau nggak sifatnya pemaksaan itu boleh dong. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa RUU PKS ini ditolak begitu. Menurut kalian Menurut gimana? saya sih boleh-boleh aja, Borsi. Menurut Iya nggak masalah, asal itu tidak ada ini ya, sekali lagi paksaan mungkin ya. Iya, Karena jadi emang yang ini di diatur luar, ini- kalau gua ngomong gitu karena di luar ini ya konteks agama atau apapun itu, akhirnya dibalikin cara yang terlibat. Kalau misalnya dia mengiyakan atau enggak yang satu menyetujui, kalau gua nggak masalah. Kalau misalnya gue nih perspektif agama ya, Oh iya siap. yang gue tahu itu S2 agama. Agama apa? yang gue Hukum. tahu itu kalau di undang-undang Hukum itu fikih ya? di Iya, ngeri. bawah 3 bulan, 3 bulan apa 4 bulan gitu, itu boleh aborsi di bawah itu. Cuma kalau dalam hukum Islam ini Said Akil Siraj pernah bilang ya, Said Akil Siraj kalau ini logikanya sih, kalau misalnya dalam Islam itu ruh itu ditiupkan ketika bayi memasuki 40 hari. Oke. Nah, di bawah itu katanya ya silahkan aborsi karena nyawanya juga ada. Belum ada gitu, ruhnya belum ada. Berarti Tunggu, gimana? itu sangat bahaya sih. Tapi kalimat itu memang ada secara eksplisit Ada. tertulis tertera seperti itu. Ada di Enggak, bawah. kalimat yang mana? Yang itu tadi, yang Ruh. boleh kalau di bawah dari 40 hari itu Untuk boleh. aborsi. Ada. Ada. Oke. Google Saya ada. Saya takut. Aman. Saya takut. Saya juga takut. Saya takut jadi video ini bakal jadi. Coba. Lihat dulu. Lihat dulu di bawah 40 hari ruh itu ditiupkan. Iya. Iya, kalau Iya itu. kan? Tapi Nah, secara Dan itu boleh diaborsi dengan persyaratan yang ketat. Misalnya bahaya banget ini. janin yang tidak diinginkan.
Misalnya dia korban pemerkosaan, daripada mudorot yang ditimbulkan, Oke, gue paham. daripada Gua mudorot paham. yang ditimbulkan lebih banyak, melihat track recordnya masyarakat terhadap korban pemerkosaan itu jahat banget, ketimbang anaknya juga lahir dibully, dibilang anak haram, Iya, anak iya, jada iya, dan iya, lain-lain, iya, iya. maka aborsi diperbolehkan. Tapi harus dengan syarat yang ketat. Kayak misalnya ada yang bilang ruhnya itu belum ditiupkan dalam masa 40 hari, kalau nggak salah di ada undang-undang. dasarnya ya? Iya, ada undang-undang yang bilang kalau 3 atau 4 bulan di bawah itu Berarti boleh. memang harus ada alasan yang masuk 3 akal. apa 4 bulan, bukan maksud Kalau gua 40 hari itu 1 bulan setengah, cuy. minggu deh, 4 minggu. 4 minggu. 4 minggu apa 3 minggu gitu. Iya. Minggu sebulan berarti. Ya sekitar Kurang ini. lebih, kurang Intinya kalau yang saya baca itu, setahu saya dalam Islam itu ruh itu ditiupkan di hari ke-40 di dalam janin. Nah, di bawah itu ya saya rasa silahkan aja, toh nyawanya juga, ruhnya juga belum ada. Sederhananya Iya, seperti tapi itu. kalau itu gue ini ya maksudnya cukup masuk akal ya. Karena Bukan dampaknya yang- ketika iya, dia iya, iya. dilahirkan Karena juga emang takut. buat diberabedem di dubes. Enggak, karena gini juga. Apalagi kalau tanpa ayah kan. Benar. Single benar. parent belum tentu ibunya sanggup atau misalnya bapaknya sanggup dan lain-lain. Karena gini juga, akhirnya yang dikhawatirkan misalnya nanti ada muncul klinik-klinik aborsi yang legal, kan lucu juga, Pak. Nah, itu harus disikat tuh dengan menurut Tapi saya. saya sebenarnya yang penasaran itu apakah misalnya kalau dilihat dari segi hukum ya, apakah ada undang-undang lain yang mengatur tentang aborsi? Kayaknya ada sih kayaknya. Nah, itu Ada sih, ada. saya nggak tahu, sejujurnya saya nggak tahu. Googling dulu kali ya. Saya yakin ada. Karena Ada. praktek aborsi Udah bukan baru-baru ini kan? iya udah lama ada Lama. yang ngatur itu. Cuma di RUU PKS ini Googling memang dulu. pengen merangkum semuanya, cuy. Pengen merangkum secara detail, terutama pada rehab, asas legalitas dan tindak pidana terhadap kasus-kasus seksual semacam itu. Cuma yang jadi masalah adalah, lagi-lagi jadi masalah adalah Ya, RUU PKS itu berusaha mengatur. bro. Emang ada. Emang Ada. Kan Di udah bilang UU dia. nomor 36 tahun 2009 pasal 75 ayat 1. Isinya. Pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi. Betul. Terus Karena Karena- human right kan. iya bla 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 alasan, tapi yang intinya itu ada. Ada, emang ada. Itu jelas dong, nggak perlu disebutkan lagi dalam RUU PKS ini bahwa Lebih ke tindak pidananya, konsekuensinya, hukumannya, Benar. terus hal-hal yang tidak terangkum dalam situ. Karena melihat begini, kasus-kasus kriminal itu dari tahun ke tahun itu Buahnya banyak dan baru-baru, cuy. Baru-baru. Sedangkan hukum kita tuh tidak ada perubahan dan lain-lain begitu. Sedangkan KUHP aja mau direvisi dong, biar nggak bukan peninggalan BW lagi, peninggalan Belanda. Nah, apakah itu sesuai dengan kalau misalnya tindak pidana itu ya harus dikolaborasikan juga dengan RUU PKS. Kalau misalnya RUU PKS-nya ini emang fokusnya pada tindak pidana dan rehabilitasi. Sepakat, Jadi sepakat. banyak yang bisa dikolaborasikan, termasuk undang-undang perkawinan dan lain-lain Iya, seperti iya, itu. Berarti- Cuma memang jadi masalah. Ya, kenapa berarti? Nggak apa-apa, lanjut aja. hey, Oh. kok bingung semua? Enggak maksud Ya ya, Waduh. Kayaknya mulai tumbuh chemistry. momen sih kalau dalam podcast. Cici. Iya, anjir. Mulai tumbuh chemistry. Ya, anda terus. Enggak, tadi saya sebenarnya udah mau mengklirkan saja, berarti alasan orang untuk menolak ini kalau dengan argumen dia atau dengan di poin pemaksaan aborsi itu bahwa kekhawatirannya nanti bakal ada bahwa yang aborsi tidak dipaksa itu boleh, itu sebenarnya udah nggak relevan lagi ya, maksudnya udah nggak masuk akal gitu, karena sebenarnya yang nggak dipaksa pun itu udah diatur ternyata dalam undang-undang. Betul. Cuma kalau ente paksa, ente akan kena pasal pidana. Itu yang menjadi titik poin. Yes. Iya. Lanjut ya. Dan termasuk dengan rehabilitasi, misalnya kalau dia sudah melakukan aborsi atau tidak melakukan aborsi, harusnya diatur di sini juga dong bagaimana sikapnya, sosialisasi ke Harusnya ya. masyarakat dan Jadi kayak lain-lain. emang step by stepnya. Iya, yang dilakukan negara setelah itu. memfasilitasi hal tersebut begitu dengan kasus-kasus tersebut. Harusnya ada rehab dong sama korban-korban Iya, iya, seperti iya. itu, termasuk anak-anaknya kalau misalnya memilih untuk dilahirkan dan tidak aborsi. Iya, makanya ada sekali lagi adanya RUU ini untuk mengakomodir itu semua. Jadi ada Iya. kayak nggak cuman dia direhab, tapi ada kayak apa ya, diberikan pengarahan, diberikan kayak apa ya, dikasih kayak psikologi gitu loh, diberikan gitunya lah. Pendampingan psikologi itu psikisnya. yang penting sebenarnya. Itu yang penting juga. Oke, sepakat. Jadi buat teman-teman kalau misalnya pengen buka draft-draft undang-undangnya itu bisa diakses. Udah banyak sih berarti. Beberapa. Di- Cuma yang lucu terakhir aku akses tuh di DPR-nya sendiri, situs website DPR. Itu situs apa namanya tidak
unsecure gitu, kayak tidak aman gitu. Oh, Kenapa? Jadi harus pakai VPN kayaknya harus untuk buka itu. Enggak tahu apakah udah dihapus atau gimana. situs tapi- yang sekelas lembaga negara begitu Iya, ya, saya yang buka. tertinggi. Anjir kok kayak harus pakai VPN apa gimana sih ini? Itu cuma ada yang nggak tahu ya. Terakhir saya cek itu kemarin mau download di situ karena rencananya. Gila, nggak bisa. gampang nonton Netflix sumpah daripada harus RUPK, nggak ngeliat tahu dia udah dihapus apa undang-undang. gimana. Ya dan Allah. Oke, lain. beranjak ke poin selanjutnya ya. Bukan poin selanjutnya nih. Maksudnya salah satu poin lagi yang dianggap menjadi celah untuk ditolak gitu. Yang mana tuh poinnya tentang pemaksaan perkawinan. Ini yang mungkin dianggap oleh golongan-golongan agamis gitu. Dalam hal ini mungkin Islam konservatif bahwa ini akan bukan diskriminasi sih. Ini akan bertolak belakang dengan ajaran-ajaran agama. Yang mana kalau dalam RUU PKS ini kan perkawinan yang di bawah 18 tahun itu akan bisa ditindak gitu. Sementara kalau kita lihat dari agama, Berarti ada batasan umur ya? ada batasan umur misalnya begitu. Tapi kalau kita lihat dari agama misalnya, salah satu syarat nikah kan sebenarnya balik. Iya. Balik Tapi kanan, balik kiri. Balik kanan balik kiri, enggak balik BALIGH. Balik. 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 Nah, tapi kalau kita lihat dari ukuran balik dalam agama itu kan misalnya kalau dari perempuan itu ketika dia mendapatkan menstruasi yang pertama, maka dia sudah balik, dan kalau dalam hukum Islamnya ya dia sudah bisa menikah. Nah, kalau dia balik sebelum umur 18 dan menikah, dia bakal kena dong, padahal agamanya pun tidak melarang hal seperti itu. Bagaimana kalau kalian melihat seperti itu? Iya, ini balik lagi sebenarnya kenapa akhirnya mungkin DPR masih ini ya. Ini gua berusaha untuk husnuzon ya. Maksudnya tafsir-tafsir yang kayak gini, ini kan Republik Indonesia ya. Maksudnya yang Benar. agamanya itu ada 5 yang diakui segala macam. Jadi memang harus benar-benar detail melihat ini. Apalagi Komisi 8 ini kalau nggak salah mengurusin masalah agama. Salah satunya itu agama dan sosial lah, kalau nggak salah tugasnya. Itu. Jadi emang mau nggak mau harus dilihat dari semua aspek. Nggak cuma satu agama yang mayoritas, tapi yang dilihat yang minoritas-minoritas juga gitu loh. Kan ada juga tuh yang misalnya kayak dia udah hamil kemudian baru dia nikah dan di Ya. agamanya tidak masalah. Kan ada juga yang kayak gitu. Jadi emang ini harus benar-benar dilihat secara keutuhan antara agama, dari hukum dan segala macam aspek-aspek kemanusiaannya. Sudah tahu belum kalau misalnya batasan usia perempuan tuh udah dinaikkan dari 16 ke 19 Itu di undang-undang ini ya, pernikahan? pernikahan ya? Ya, Iya. Jadi laki-laki 19 sebelumnya ya 19 perempuan 16. oke. Akhirnya diketuk lagi laki-laki 19 perempuan 19. Jadi di usia 19 tahun sudah Bisa menikah. secara undang-undang sudah bisa menikah. Nah, kasus-kasus yang terjadi memang di masyarakat kan kalau misalnya Apalagi orang daerah, Pak. Itu banyak banget kejadian merit yang by begitu-begitu. accident gitu misalnya. Nggak mesti harus merit by accident, tapi kenyataannya memang dibagi di daerah-daerah itu ya. Karena masih emang ada pemahaman-pemahaman untuk nikah muda. Iya sih. Harapannya Bahkan- kayaknya konflik-konflik yang sulit kayak gitu sih malakama gitu semoga terakomodir di sini ya. Bagaimana solusi RUU ini, Iya, iya, betul. solusi-solusi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Orang menikah misalnya di Bugis nih. Di Bone lah misalnya di kampung saya misalnya. Masih SMP nih, Cur. Usianya berapa dah tuh anak SMP? Belum 17, tahun SMA bahkan. kelas 2 baru Nah, 17. banyak yang dinikahin sama ini ya dalam rangka apa coba? Untuk menyelamatkan nama baik keluarga. Iya, Kan tidak jarang setelah menikah cerai. sering. Iya. Itu kan iya. menambah konflik. Sebenarnya lagi. bagusnya yang dinaikin umur juga salah satunya untuk menyelesaikan itu gitu loh. Jadi Karena jangan sampai ada yang tidak siap tapi tiba-tiba menikah, nanti akhirnya ada cerai, angka cerai bakal tinggi. Terus misalnya Iya. kayak dampaknya keluarganya, misal anaknya nggak diurusin. Iya, ada juga loh yang hamil yang SD gimana dong? Mau dinikahin Sepakat, tuh anak sepakat. SD Jadi gimana? memang Reproduksinya aja belum siap. kesiapan baik dari fisik maupun mental dan emosi itu yang penting. Iya. Iya, nah kayak misalnya kalau misalnya tidak dinikahkan dan tetap ingin menyelamatkan keluarga ya harapannya di RUU PKS ini diakomodir dan ada solusi yang terbaik lah buat jalan keluar praktek-praktek yang syulai di masyarakat seperti itu. Sepakat? Berarti wajar ya kalau misalnya akhirnya ya kembali lagi katanya Bapak Wakil Komisi 8 itu adalah sulit ya. Sulit emang sekali. sulit. Kalau sih. misalnya alasannya Bapak itu ternyata itu, gue setuju nggak Nah, di masalah. Komisi 8 tuh rata-rata laki-laki, cuy.
Dari Oh ya? 52 anggota. 53 anggotanya. Oke. Sama cleaning service atau bagaimana? Enggak emang Oh, iya, Berapa iya. laki-laki? Berapa Intinya komposisinya? begitulah. Komposisinya Kalau berapa? Perempuan tuh dikit, sekitar 10 deh kayaknya kalau nggak salah. Kalau kita bisa akses di DPR itu ke aksesnya juga. Kalau kita lihat ada sekitar 10 orang perempuan dan rata-rata semuanya karena laki-laki, artinya dia tidak paham Oh, kekerasan oke. seksual dalam arti reproduksi itu seperti apa, cara kerjanya dan lain-lain. Kalau dia apa-apain juga dan lain-lain. Nah yang menarik nih, Ruth, Oke. yang ente bacakan sebelumnya, kita kan udah baca-baca sebelumnya nih, masalah fetis. Anjir, itu fetis tuh emang pengen diatur di RUPKS cuy. Fetis Iya, itu iya, loh. iya, karena Oh emang iya, ada serius? poinnya. Iya, ada ada poinnya di poinnya. sini itu tentang perbudakan seksual ataupun penyiksaan seksual. Oke. Nah misalnya kalau buka situs-situs Saya bokep tadi itu ada sebenarnya BDSM kan. BDSM. menghindari BDSM. poin ini ya. Misoganis apa sih istilahnya tuh? Banyak lah Yang istilahnya. praktisi gimana? Praktisi apa? Gak maksudnya. Wah, Rudy langsung tiba-tiba ngeblank. Ya apa sih namanya itu yang misoganis apa sih? Apa sih? Misionaris. Misionaris beda cuy. Apa dong? Apa dong? Saya nggak tahu. Gue saya kekerasan seksual gitu lah. BDSM ya. lah. BDSM, iya kan, BDSM lah. Ya, BDSM. bilang dari tadi BDSM gitu loh, ngapain sih nyari istilah yang lain Oh, gitu ya, loh. ada istilah psikologisnya gitu. iya, Kalau iya. genre kan BDSM Iya, iya. memang. Oke. Yang pakai cambuk 50 Shades of Grey kan nonton kan. Cedas sih. Saya nggak tahu. Ada cuy adegan yang di pantatnya Gak jeples usah pakai- diceritain 50 pakai Shades-nya. sarung Kita gitu jangan loh. di situ. Iya diceples gitu ya intinya. Plus. Ada orang yang fetish dengan kekerasan seksual. Ada. Gimana tuh coba cu? Nah, itu kan juga makanya ini Pengalaman ente deh ceritain deh. yang lu sempat main sama knalpot lu, Rut. Iya, Yang lu yang ceritain cepetan. pakai ini loh. Ente kan suka dikerasin pakai yang mainan yang kutak yang ketak. Tahu enggak mainan kecil? Ketak. Itu sakit banget loh kalau kena. Iya, kalau kena ini. Sampai biru-biru Iya, sih. ketak sama yoyo kan pernah juga. Iya. Ya gimana lah, menurut ente gimana tuh? Aduh. Fetish loh. Itu udah psikologis banget. Mengatur itu gimana? Benar. Gimana coba mengatur RUU PKS tuh? Wah, ini kalau semoga sih didengar sih sama. Berat. Kalau menurut saya Tapi, nih. Satu dulu. Iya, saya. iya. Kalau saya sih sebenarnya intinya dalam hal seperti itu ya. Perlu kesepakatan dua pihak kan. Ya. Antara mau dan suka dan Jangan sampai dia mau nggak buka- mau tapi suka tidak sama suka kan Iya. susah Ya, juga. tetap melakukan pemaksaan, Tetap ada bakal unsur salah satunya bakal merasa di Kalau eksploitasi, ini ya kayak maksud gitu gua loh. ini kalau misalnya kita Maksudnya kayak bisa ngelihat eksploitasi ngelihat ke luar negeri, seksual. di luar negeri misalnya, kalau nggak salah ini tolong benerin mungkin Jerman atau apa, dia mengatur ini kita nggak ngomongin masalah kekerasan seksualnya. Misal ada orang yang pengen bersetubuh, Oke. ya kan? Tapi kalau misalnya salah satu ada yang nggak setuju, dianggap itu pemerkosaan, itu ada undang-undangnya. Iya. Kalau di luar negeri. Nah, kalau di Indonesia yang tadi Rudy bilang masalah kekerasan seksual, apalagi ini orang udah nggak setuju diperkosa dan dikasih kekerasan seksual. Yap. Kasus dulu pas gue masih kuliah di Malang, masuk Cangkul pak. Oh, yang kasus seorang Iya. perempuan yang diperkosa berapa orang pelakunya tuh? Dia sempat Lebih dari rame, ya pokoknya Oke. ramean juga. satu. Cangkul. Dimasukin Cangkul, udah pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan seksual kan gila. Oke. Kayaknya saya pernah dengar deh kasus Meninggal itu. orangnya. Akhirnya ini Siap. cewek kasihan meninggal. Meninggal Pak, produksinya. gila lu. Salah satu masukin pelakunya kalau nggak cangkul salah namanya pertanyaan. Rudy apa enggak ya? Gila lu masukin Iya, cangkul iya. masih bertanya meninggal apa masih hidup. Iya itu menurut saya ya itu yang saya bilang kalau misalnya pikiran-pikiran semacam itu, fantasi-fantasi dan semacam itu dan lain-lain itu emang harus ada kesepakatan dulu. Yap. Iya. Dan sama-sama tahu. Iya. Jangan tiba-tiba habis di briefingnya gini pas eksekusinya salah. Lain. Loh. Menurut saya si Begini. orang yang tidak sepakat itu bisa melapor itu berdasarkan Ya, pasal-pasal ya. yang Ya. ada di RUU PKS karena tidak sesuai dengan Betul. dan lain-lain misalnya termasuk dengan prostitusi kan ya kayak belum legal kan ada Betul, kata seorang pekerja komersial seks komersial itu tidak setuju ya bisa dilaporkan juga kayak misalnya nah makanya kalau bilang ada pikiran-pikiran fantasi semacam itu ketika kita melakukan fantasi tersebut atau sifatnya melaksanakan fantasi tersebut dan merugikan orang lain saya rasa udah ada pantas untuk dikenakan pasal pidana sih kalau misalnya RUU ini udah diterapkan saya rasa bisa termasuk seorang istri yang tidak mau berhubungan seksual dengan iya. istrinya karena kenapa misalnya dinding-dinding ininya ada semacam bisul atau ada luka dan lain-lain Iya. dan sedangkan suaminya mau gitu loh
Ya nggak bisa dipaksa, cuy. Nah, tapi kalau tunggu dulu, kalau itu dilihat dari perspektif agama ya, gimana maksudnya? Solusinya Seorang istri misalnya menolak ajakan dari Suami. suami, itu gimana dilihat dari agama? Apakah misalnya suami Sebenarnya sih nggak istri boleh itu bakal berdosa atau dianggap tidak berbakti kepada suami atau bagaimana? Kan itu yang juga menjadi Iya, memang ada kalau misalnya yang paling harmonis itu kan, Islam itu kan sebenarnya ada untuk mengentaskan perilaku-perilaku jahiliyah gitu yang menomorduakan gender perempuan begitu, jenis kelamin perempuan. Islam ada di situ. Nah, ketika si laki-laki ini terlihat sangat otoriter terhadap sosok perempuan, otomatis secara tidak langsung dia sudah tidak menghargai gender si istrinya, gender perempuan tersebut. Iya. Kayak begitu. Kalau misalnya suami yang baik, suami yang Intinya pokoknya berdua saling mengerti. begini deh, pernikahan itu kan bukan untuk memperbudak perempuan supaya ngikutin kemauan laki-laki. seharusnya Untuk mengubah idealnya perempuan seperti tersebut itu. mengikuti kemauan laki-laki. Yang namanya menikah itu kan mencari pendamping itu berdampingan. Jadi equality-nya itu dapat cuy. Ini maunya begini, ini maunya selama komunikasinya tersampaikan. Kalau misalnya tidak mau ya sabar. Kayak begitu. Enggak maksudnya Udah menikah belum? Belum pan. Belum kan, saya udah. Oh iya, pantesan lancar bener ngomongnya. Kenapa harus digeser ke sana? Arahnya nggak ke sana. Arahnya ke sini maksudnya Mas Iya, Abdi. maksudnya. Misalnya itu kejadian, Iya, terus iya. ada seorang istri yang melaporkan suaminya. Itu gimana? Maksudnya apa? Nah, di pengadilan itu saya nggak tahu kalau pidana, yang saya dapat perdata gitu. Di perdataan itu ada namanya mediasi. Iya. Oh, oke. Si suami dan istri dimediasi dulu sebelum diserahkan keputusan hakim. Jadi saya rasa bisa diselesaikan di mediasi itu secara kekeluargaan. Iya, secara tahapnya gitu kan. Dan lagian kalau misalnya ditolak mediasi satu biasa- kali juga, misalnya perempuannya jahat, lagi nggak mau nih, suaminya marah nih, masa langsung dilaporkan atau misalnya lagi di ini lakukan? Enggak lah. Saya rasa tekanan-tekanan itu yang bikin orang tuh akhirnya beranjak ingin melaporkan seseorang karena tekanannya sudah besar yang Iya, iya. dia Berulang-ulang rasa. mungkin Tapi ya. kalau satu kali dua kali saya rasa bisa lah diobrolkan. Diobrolin begitu. baik-baik ya. Iya. Saya tanya deh. Kalau ada orang yang pengen gituan sama istrinya, sedangkan istrinya lagi haid itu ya jangka waktunya ada sekitar 7 hari lebih loh. Oke. Kalau haidnya perempuan itu menstruasinya tuh. Kalau misal dalam waktu itu suaminya lagi pengen, gimana dong? Saya Masa nggak dipaksa istrinya? Nggak bisa. Oke. Jadi alasan Sepakat, misalnya si Ustaz Teguh Zulkarnain bilang kalau lagi mau gimana dong? Tinggal rebahan aja, enak. Nggak sakit kok dibilang gitu kan. Ya nggak bisa gitu. Itu lucu sih, itu argumen Kalau paling lucu yang istrinya pernah saya antum dengar. itu sedang haid, ente ngapain kalau lagi tinggi? Ya lakukan itu ketika istri Anda lagi nggak mood. Lagi pula sebenarnya ada solusi sih dari Islam. Kalau misalnya untuk menurunkan nafsu ya, untuk menekan gitu. Bukan. Bukan. Puasa kan? Iya, Puasa. jalan terbaik. Salah satu caranya untuk Iya. Saya pengen bawa ke masalah cuma masalah perspektifnya banyak beragam juga, ada yang membolehkan. Kita tidak usah terlalu jauh membahas itu. Iya. Nggak usah lah. Kita Itu- langsung lanjut poin selanjutnya. Kalau pembahasan detail tuh saya berani berdebat solusi dari orang yang sedang nafsu dan cabul tapi ingin melakukan tersebut supaya tidak merugikan orang lain. Jadi kalau paling dari gua berharap besar kalau misalnya ini segera disahkan. Kalaupun memang kata DPR harus ditunda, kemudian masuk prolegnas tahun 2021, semoga juga DPR ada cara, maksudnya untuk meyakinkan kita kalau itu benar-benar terjadi. Kalaupun memang nanti masih dirasa susah, semoga nggak cuman Komisi 8 yang bekerja, tapi mungkin bisa rangkul Komisi 3 bagian hukum atau mungkin komisi-komisi lainnya karena Pak please ini tuh sangat urgent gitu loh. Itu kalau dari gua. Oke. Dari Enterut apa saya dulu nih? kalau dari saya mungkin begini. Karena memang kayaknya tentang draft RUU PKS ini cuman misleading gitu. Sampai kapan kita mau memperdebatkan cuman tentang redaksional, tekstual begitu, kontekstual apapun itu. Karena kalau menurut data kita lihat sampai tahun 2019 saja misalnya itu sudah ada 400.000 sekian kasus Kasus ya. itu yang terlaporkan. Kita nggak tahu yang belum terlaporkan. Jadi dan sepakat lagi sama Fat bahwa ini memang sangat urgen. Kita harus mau nunggu berapa lama lagi? Kita harus mau nunggu sampai berapa banyak kasus lagi untuk menyadarkan kita semua bahwa memang ini harus segera disahkan begitu. Betul. Dan itu kalau sikap pribadi saya sendiri ya itu saya harus katakan bahwa kita harus segera mensahkan ini.
disahkan RUU PKS ya. Betul sekali. Oke. Kalau saya ada dua hal. Ini yang pertama tentang orang-orang yang masih menyalahkan pakaian Oke. korban kekerasan seksual, mau dia laki-laki atau perempuan. Dengan kedok agama. Oke, menarik. Iya. Perlu dipahami bahwa Al-Qur'an itu tidak hanya menegur perempuan harus menggunakan hijab dan menutup dadanya ya. Kalau di Al-Qur'an tuh di surah An-Nur adalah ayat berapa ya, lupa saya. Di teguran itu di Al-Qur'an juga di beberapa kitab gitu yang ditegur juga laki-laki untuk menjaga kemaluannya gitu. Oke. Karena yang paling fatal dari seorang laki-laki adalah kemaluannya itu. Oke. Iya. Ya kan. Kemudian yang kedua, kalau yang kita lihat di data Komnas HAM di sini, itu tiap harinya ada 8 wanita diperkosa di Indonesia. Itu 8 hari dari kasus tahun 2016 sampai 2018 itu tercatat ada 17.088 kasus yang terjadi. Nah itu dari perempuan aja nih yang dikatakan dari Komnas, belum dari pihak laki-lakinya juga, karena Iya. tidak dipungkiri laki-laki juga bisa jadi Dan itu yang kekerasan terdata. seksual. Iya, Iya, dan iya. itu yang terdata, belum yang tidak terdata begitu. Oke. Kalau misalnya tiap harinya ada 8 orang perempuan diperkosa, ketika RUU PKS ini ditunda 1 hari ada 8 orang perempuan yang dikorbankan. Oke. 2 hari otomatis ada 16. 16. Dan itu bertambah lagi. Kalau misalnya ditunggu sampai 2021, ada berapa bulan yang kita lewati untuk mengorbankan banyaknya perempuan Iya. yang harus ditumbalkan untuk mengesahkan seperti ini begitu. Memang ketika RUU ini ditetapkan atau disahkan begitu, kekerasan seksual pasti ada, tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk meminimalisir itu dengan sangat keras melalui rehabilitasi dan tindak pidana. Iya. Sepakat. Jadi sikap saya adalah sahkan sesegera mungkin karena Anda wakil rakyat yang jangan sampai mengorbankan rakyatnya, cuy. Sepakat. Sepakat Pak, ayo Pak, as soon as possible. Ya kita ambil kekuatan editor dulu lah. Di sini sahkan. sini. Sini sahkan sampai menutupi wajah. Sahkan semua. Sahkan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan obrolan kami, dialog kami, menonton, mendengarkan dan lain-lain. Semoga menjadi muhasabah. Wih. Ya, kalau ada pembelajarannya semoga bisa diambil. Kalau enggak mohon maaf sekali. Minimal juga bisa menyadarkan juga ya Iya. kita semua tentang berapa pentingnya RUU PKS ini. Iya, dan mohon maaf jika ada salah kata karena kami hanya manusia biasa dan netizen pada umumnya. Betul. Dan Jangan kami juga rakyat dilaporkan. jelata. Kalau dilaporkan ya jangan dong, enggak punya Jangan. apa-apa kita. Jangan. Revisi lah kapan-kapan kita bahas revisi Baru UU episode ITE ya. 1, baru episode 1 langsung Langsung dilaporkan. dilaporkan. Jangan Wah, dong. Jangan. Oke. Dan kita ingin terima kasih juga buat tempat yang Wah, Tempat yang sudah menyediakan, tempat apa tempat yang ini? sudah menyediakan. Sudah memfasilitasi kami di sini. Kopi Sudah Cindra. memberikan tempat. Kopi Kopi Cindra, mantap. thank you. Kopinya mantap. Kopi Nusantara. Saya suka kopinya. Ya, di sini emang saya tidak gelas ngopi. kosong tapi tadi saya udah pesan di sana. Iya. Ini mejanya bagus nih, nggak ada di kafe-kafe lain meja-meja Bisa kayak bunyi gini. dong, bunyi Oh, dong bunyi ya. ini. Sorry. Kalau begitu sampai jumpa di episode Selanjutnya. selanjutnya. Gimana?